I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. High fucking loose, hoes out. Kala salah. Oke lanjut musik. 3, 2, 1, let's go. Bayang, get the pumping, fist up in the air. Bayang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 1 PAIC, kelompok 1 mata kuliah pengantar filsafat yang akan mempresentasikan materi yang berjudul Helenisme. Pemateri pertama akan dibawakan oleh Hani. Helenisme dilihat dari aspek mitologi, pengaruhnya cukup besar terhadap perkembangan pemikiran teologi Kristen, tetapi tidak berpengaruh dalam pandangan Islam. Istilah Helenisme ada hubungannya dengan legenda mitologi Yunani kuno. Helen adalah putra dewa Piraha dan Decathlon yang dianggap sebagai nenek yang bangsa Helen atau Yunani. Dan sejarah bangsa Yunani dimulai kurang lebih 3.500 tahun sebelum Masehi. Jadi, Helenisme adalah suatu kebudayaan Yunani yang dibawa Alexander ke dunia timur dengan latar belakang mitologi dan filsafat yang sangat penting untuk diteliti dalam rangka pengembangan pemahaman tentang kaitan ketuhanan Islam dan Kristen dengan Helenisme. Helenisme dibagi menjadi 2 fase, yaitu fase Helenisme dan fase Helenisme Romawi. Fase Helenisme adalah fase yang ketika pemikiran filsafat hanya dimiliki oleh orang-orang Yunani. Adapun fase Helenisme Romawi ialah fase yang sudah datang sesudah fase Helenisme dan meliputi semua pemikiran filsafat pada masa kerajaan Romawi yang membicarakan peninggalan pemikiran Yunani. Fase ini dimulai dari abad ke-6 Masehi di Bizantium dan Roma atau sampai penerjemahan di dunia Arab. Helenisme ditandai dengan fakta bahwa hilangnya perbatasan antara berbagai negara dan kebudayaan. Berbagai kebudayaan yang ada pada zaman ini melebur menjadi satu yang menampung gagasan-gagasan agama, politik, dan ilmu pengetahuan. Secara umum, Helenisme juga ditandai dengan keraguan agama, melayutnya kebudayaan, dan pesimisme. Dilanjut pemateri yang kedua, Hirdan. Nomor 2, mitologi. Mitologi adalah pengetahuan yang menguraikan rangkaian cerita turun-menurun mengenai kepercayaan nenek moyang. Selain memuat cerita lengkap mengenai alam dewa-dewi, mitologi juga mengandung berbagai teori mengenai penciptaan dan peristiwa gaib. Bangsa Yunani kuno tidak mempercayai bahwa dewa-dewi itu menciptakan alam semesta. Bahkan alam semestalah yang menciptakan dewa-dewi. Dewa-dewi itu diimajinasikan dalam bentuk seperti manusia, contoh Hercules yang sangat perkasa. Tidak ada yang menggambarkan dewa-dewi yang sangat lemah. Artinya, pandangan teologi dalam pemahaman Yunani kuno masih bersifat politeistis. Pengembangan pemahaman mitologi terpusat kepada teogoni dan kosmogoni. Ilmu pengetahuan filsafat ialah ilmu yang membahas berbagai macam hal yang berkenaan dengan ilmu pengetahuan. Filsafat, ilmu pengetahuan membahas secara rasional atau kritis, logis, dan sistematis, menyeluruh dan mendasar. Filsafat, ilmu pengetahuan berusaha memperoleh pemahaman tentang ilmu pengetahuan secara benar dan lengkap. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh Hawa. Yang keempat, asal-usul perkembangan Helenisme. Helenisme adalah suatu perkembangan pemikiran yang tidak dapat dilepaskan dari sejarah pemikiran Yunani kuno sebagai akibat dari perluasan daerah dari Alexander. Pembicaraan tentang Helenisme pada dasarnya
terkait dengan masalah-masalah kebudayaan dan kemasyarakatan yang mencakup masalah-masalah Tuhan, bahasa, agama, pendidikan, filsafat, dan etika yang terbawa serta ke dunia timur dengan perluasan daerah oleh Alexander Agung. Helenisme selalu terkait dengan masalah-masalah kefilsafatan dan agama serta ilmu pengetahuan. Filsafat dan agama mempunyai persamaan dalam objek material pembahasan, yaitu tentang Tuhan, manusia, dan alam. Pemahaman masalah-masalah filsafat dilakukan atas dasar cinta kehikmatan, pemikiran yang mendalam untuk memperoleh jati diri dan sifatnya radikal. Masalah-masalah itu terangkat dari pertanyaan-pertanyaan apa, mengapa, dan bagaimana. Sifat pemahaman itu menjadi bebas untuk memperoleh kebenaran yang bersifat manusiawi. Kebebasan yang terikat pada upaya memperoleh kebenaran yang bersifat manusiawi bukanlah kebebasan untuk bebas sama sekali. Menyinggung masalah kebebasan atau jati diri kebebasan, ilmu filsafat dapat mempertanyakan apa yang disebut kebebasan. Kebebasan itu, pertanyaan apa selain sifatnya deskriptif, tetapi dapat juga merupakan pertanyaan yang bernilai kefilsafatan yang berusaha memahami dan mencari keterangan-keterangan yang sifatnya mendasar, holistik, dan menyangkut jati diri. Apakah jati diri? Kebebasan itu seperti orang yang hidup di hutan yang tidak bertuan. Artinya bisa bebas sebebas-bebasnya untuk berbuat dan bertindak kepada pihak lain. Pihak lain yang terancam itu menjadi tidak bebas dan berusaha ganti mengancam untuk bertindak kepada pihak-pihak yang dianggap membahayakan kebebasan diri mereka. Maka terjadilah konflik yang kompleks. Sebetulnya kebebasan manusia bukan seperti gambaran manusia yang hidup bebas di hutan tanpa aturan, tetapi kebebasan menjadi nyata betul-betul ditemukan oleh yang berpegang kepada kebenaran yang nyata. Dan kebebasan itu sendiri berkembang dengan adanya pengalaman manusia serta dilakukan dalam aturan yang disepakati, dan aturan itu mengalami proses perkembangan sejalan dengan perkembangan pengalaman manusia. Helenisme melahirkan perkembangan pemikiran Yunani kuno yang berkenaan dengan masalah-masalah kebudayaan, agama, filsafat, dan kemasyarakatan serta ilmu pengetahuan. Istilah Helen jelas sekali ada persamaannya dengan Yunani. Asal-usul istilah Helen itu ada kaitannya dengan pandangan Yunani kuno tentang mitologi. Helen, putra dewa Pirha dengan Dewi Dekalisan sebagai leluhur asal-usul bangsa Helen atau Yunani. Sejarah bangsa Yunani dimulai kurang lebih 3.500 tahun sebelum Masehi. Dalam memahami relasi filsafat, ketuhanan Kristen dan Helenisme, perlu dikemukakan pengkajian tentang mitologi Yunani kuno kaitannya dengan di dalam agama Kristen. Tetapi relasi filsafat ketuhanan Islam dan Helenisme lebih banyak dengan filsafat dan ilmu, sehingga lahir pandangan tentang filsafat, geografi, ilmu kedokteran, astronomi, aljabar, dan sejarah. Sebelum munculnya Alexander Iskandar Zulkarnain. Kesimpulannya, Helenisme adalah kebudayaan Yunani yang dibawa oleh Alexander ke dunia timur, dan sejarah bangsa Yunani dimulai kurang lebih 3.500 tahun sebelum Masehi. Mitologi adalah pengetahuan yang menguraikan rangkaian cerita turun-temurun mengenai kepercayaan nenek moyang atau mengaitkan suatu fenomena alam dan pemikiran agama dan bentuk mitos yang disampaikan dari generasi ke generasi. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.